A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, ada salah satu pernyataan konyol dari oknum habaib, di mana habaib ini memberikan statement yang menggelikan, ya, sangat-sangat menggelikan, di mana mereka ini kalau tidak berceramah tentang hal-hal halu, ya, oknum-oknum habib ini, kalau mereka tidak bercerita tentang halusinasi, tentang pengibulan, tentang doktrin, tentang kisah keramat dan lain sebagainya, pasti mereka ini berceramah tentang hal-hal yang mendekati pengkultusan. Di dalam tubuh kita mengalir darah yang sangat mulia, darahnya Nabi Muhammad. Di dalam diri kita ada zat Nabi Muhammad. Pokoknya begitulah. Oke, tidak perlu panjang lebar, biar kalian sama-sama tahu bagaimana gedabrusan dari oknum habib ini yang memasukkan nasabnya ke dalam rukun iman, rukun iman tambahan. Jadi ini sambil menjawab yang ada komentar di medsos. Oh, jadi sang Habib menjawabi komentar yang ada di medsos. Termasuk rukun iman akhir, cinta dengan para zuriyah Rasulullah SAW. Termasuk rukun iman kah? Cinta kepada, oh cinta, bukan percaya tapi cinta, ya teman-teman. Kalau kita percaya pada zuriyah Nabi, itu bukan rukun iman. Rukun iman ini adalah cinta kepada habaib. Allah, lanjut dulu. Berarti nggak belajar dia. Jadi jawab. Oke, jawab, silahkan dijawab. Termasuk rukun iman. Oh, kasih tepuk tangan. Termasuk rukun iman cinta kepada habaib ini. Jadi ada rukun iman tambahan, teman-teman. Sampai 7. Ya, sampai 7 sekarang rukun imannya. Nah, apa? Mengimani hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW. Oh, apa? Gimana bunyi hadisnya? Hati-hati kalau ada suara-suara sumbang ini yang melajari, membawa kita untuk kendor, kada percaya, oh, ini dari Banjar, ya. Tercinta dengan para habaib, dengan para habaib. Zuriyah Nabi itu habaib, teman-teman. Zuriyah Nabi, hati-hati, jangan diikuti. Oke, good, mantap. Jangan diikuti. Allah. Jadi begitu, ya. Kalau kita mau percaya kepada zuriyah Nabi, itu harus cinta kepada habaib. Kalau kita tidak cinta pada habaib, maka kita sudah tidak beriman. Allahu Akbar. Ya, ini memang benar, teman-teman. Kalau ada hadis-hadis yang menyatakan apabila Fatimah mencuri bermaksiat, maka aku sendiri akan menghukumnya. Apabila Fatimah, kalian mau meminta apa saja kepadaku, kata Nabi, mau minta apa saja kepadaku dari dunia, aku akan aku kasih, karena aku cinta kepadamu, kepada Fatimah. Tetapi jangan kau minta perlindungan kepada Allah dariku, karena aku tidak bisa membantumu. Perkara dirimu adalah dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi. Kepada siapa? Kepada Fatimah. Siapa Fatimah? Anak kandung Nabi. Yo, mau apa kalian? Kepada anak kandung Nabi saja Rasulullah tidak bisa menolong apa-apa. Meskipun Rasulullah memiliki syafaat, tetapi Rasulullah tidak bisa menolong 100%. Sebagaimana Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh juga bisa memberikan syafaat kepada siapapun, tetapi Nabi Nuh tidak bisa memberi syafaat kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kaumnya yang durhaka kepadanya. Begitu. Untuk kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, tentunya kita harus bertakwa, beriman dan bertakwa. Kalau hanya perkara cinta, kata siapa namanya? Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Pokoknya doktrin yang disebarkan adalah cinta kepada Habib. Cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Allah. Man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Ini kisah katanya didapat dari mimpi. Jadi mereka ini beragama dengan mimpi, teman-teman. Kata Jindan, Ali Jindan, cinta kepada habaib, surga tanpa hisab, dikasih tiket. Begitu kan? Jadi ini adalah
usaha-usaha untuk mengkultuskan dirinya, usaha-usaha pendoktrinan agar kita semakin cinta buta kepada mereka, teman-teman. Sedangkan Nabi Muhammad saja tidak membuat cinta buta kepada umatnya. Hasan dan Husain tidak pernah bercerita di depan halayak, di depan jemaahnya ketika khutbah Jumat. No, Hasan Husain meneruskan ajaran kakeknya. Bagaimana cara berdakwahnya, bagaimana cara berkhutbah, bagaimana cara menyampaikan kebenaran, bagaimana cara memberantas kebatilan. Begitu cara Hasan wal Husain. Bahkan Hasan wal Husain tidak dikultuskan, tidak mendoktrin-doktrin cinta-cintaan. No. Oh enggak, kalau sekarang masuk rukun iman sampai Allah. Padahal hadisnya jelas. Mereka ini bisa menjamin siapapun masuk surga dengan bermodal cinta. Sedangkan Nabi tidak pernah menjamin siapapun masuk surga hanya bermodal cinta. No. Nabi tidak pernah. Siti Fatimah tidak pernah menjamin cinta kepada siapapun masuk surga. Sebagaimana cinta beda agamanya Siti Zainab, anak kandung Rasulullah, bersama Abu Ash. Di mana Abu Ash ini adalah orang kafir yang tidak mau beriman sampai-sampai melawan Rasulullah di dalam peperangan. Sampai berperang dengan Rasulullah, berperang dengan mertuanya. Sedangkan Zainab, anak kandung Nabi Muhammad, sudah masuk Islam. Sedangkan suaminya, meskipun cinta ini, saling mencintai ini ya, suami istri Zainab dan Abu Ash, meskipun cinta kepada Zainab, Zainab muslimah, beriman kepada Nabi dan beriman kepada Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Ash tidak mendapatkan rahmat Allah pada saat itu. Akhirnya apa? Berperang. Untung di peperangan itu Abu Ash tidak dibunuh, menjadi tawanan sampai-sampai dibebaskan oleh Siti Zainab karena Zainab mencintai dia. Akhirnya apa? Abu Ash bertaubat dan masuk Islam pada saat itu. Bermodalkan cinta saja belum tentu bisa mendatangkan hidayah. Enggak, kalau para habaib ini cinta saja blas surga tanpa hisab, dikasih tiket masuk surga. Si Maman, seperti kisahnya si Maman itu, masuk surga jos tanpa hisab. Allahu Akbar. Sedangkan Nabi saja tidak pernah menjamin siapapun masuk surga. Hidup dengan ribuan sahabat yang menjamin masuk surga bukan Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ada 10 nama yang pernah Rasulullah sebutkan. Begitu. Bagaimana dengan ribuan sahabat lainnya? Bagaimana dengan Fatimah? Bagaimana dengan Zainab? Bagaimana dengan anak-anaknya Nabi yang lain? Nabi Muhammad tidak pernah menjamin siapapun masuk surga kecuali mendapatkan ilham dari Allah. Wow, kalau habaib enggak. Langsung menjamin masuk surga. Bukan cuma menjamin masuk surga, menjamin masuk neraka, menjamin celaka, menjamin kualat, azab, dunia, bumi hancur kalau habaib tidak aman. Sontoloyo ini. Kalau kita berbicara tentang kesontoloyoan mereka, pasti ujung-ujungnya adalah berbicara tentang doktrin lagi. Kita di dalam beragama tidak harus mengedepankan doktrin. Yang perlu kita kedepankan adalah kebenaran. Kebenaran dalam Al-Quran dan kebenaran dalam Al-Hadis. Bagaimana mungkin kita bisa dinyatakan sebagai umat Nabi yang taat, tetapi di dalam perkara seperti ini saja kita memilih taklid buta. Apapun yang keluar dari mulutnya habaib benar. Baik atau tidak, benar semuanya. Apa-apaan. Sampai-sampai di kolom komentar saya, sebelum nonton video sudah komentar mereka. Tidak tahu isi videonya, langsung komen nyerocos panjang lebar. Yang dinyerocosin apa? Gak ada isinya. Ketika saya membahas A, mereka nyerocosnya B. Jadi gak tahu isi video, komen saja begitu. Parah. Kalau saya pribadi menyikapi mereka ini, ya sontoloyo saja begitu. Apalagi mereka ini sudah terlihat track recordnya, jejak digitalnya. Kalau mereka oknum-oknum Habib ini banyak melakukan kengibulan, doktrin-doktrin dan haluisme. Nauzubillah min dzalik.